Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sugiono, mahasiswa dari Universitas Cyber Muhammadiyah semester kedua. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi untuk mata kuliah etika profesi. Let's go, langsung saja kita mulai. Baiklah, pertama etika dan etika profesi. Pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik, buruk, hak, kewajiban, moral, serta kumpulan asas atas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Kemudian tujuan untuk mempelajari etika, tujuannya adalah untuk mencapai konsep penilaian yang baik ataupun yang buruk menurut manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Kemudian adalah prinsip dari etika itu sendiri. Prinsip meliputi etika kemanfaatan umum, etika kewajiban, etika kebenaran, etika keunggulan, dan etika sadar akan lingkungan. Kemudian pentingnya etika profesi. Etika profesi membekali para profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Tanpa etika profesi, kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu profesi akan berkurang. Bahkan profesi terhormat bisa jatuh menjadi pekerjaan yang biasa. Kemudian kode etik. Fungsi kode etik sendiri sebagai rujukan dari etika profesi yang harus ditaati, menekankan arah menuju kebaikan dan penghormatan hak orang lain serta menghindari perbuatan tercela. Oke, lanjut. Kemudian adalah profesi dan profesionalisme. Profesi sendiri adalah pekerjaan yang utama yang mengandalkan keterampilan untuk mencari nafkah. Kemudian ada profesional. Profesional adalah orang yang memiliki profesi, bekerja purna waktu dan hidup dari pekerjaan tersebut dengan keahlian-keahlian yang dipunyai. Kemudian ciri-ciri profesi adalah memiliki pengetahuan khusus dari pendidikan dan pengalaman, berpegang kepada kaidah-kaidah dan standar moral yang tinggi. Kemudian profesionalisme adalah tingkah laku, tujuan, dan serangkaian kualitas yang menandai suatu profesi. Ciri profesionalisme adalah mengejar kesempurnaan hasil, memerlukan kesungguhan, ketelitian, dan ketekunan yang luar biasa. Kemudian kompetensi profesional meliputi kompetensi spesialis, yaitu keterampilan, pengetahuan, penggunaan alat, kemudian penanganan masalah atau troubleshooting tersebut. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya adalah technopreneurship. Technopreneurship adalah gabungan antara teknologi dan kewirausahaan. Jadi sehingga technopreneur merupakan wirausaha yang ada di bidang teknologi seperti itu. Kemudian sasaran dari technopreneurship adalah merubah pola pikir, memberikan wawasan tren bisnis masa depan, mengejar ketertinggalan ekonomi bangsa untuk membentuk cita-cita menjadi technopreneur. Kemudian adalah kiat sukses. Kiat sukses dari technopreneurship adalah mempunyai cita-cita menjadi wirausahawan, belajar merubah pola pikir, berani mengambil resiko, memulai dari hal yang paling kecil. Peranan industri berbasis teknologi adalah mendorong pertumbuhan UMKM yang tangguh, menciptakan lapangan kerja yang baru agar masyarakat bisa masuk ke dalam situ, membantu alih teknologi, kemudian mempercepat perkembangan suatu usaha. Oke, next, lanjut. Kemudian adalah hak kekayaan intelektual atau yang disingkat HAKI. Definisi hak dan kewenangan atas hasil produksi kecerdasan daya pikir, teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, dan sebagainya yang diatur oleh norma atau hukum
Haki melindungi pemakai ide, gagasan, informasi yang mempunyai nilai komersial dan ekonomi. Kemudian sifat-sifat dari haki adalah mempunyai jangka waktu yang tertentu atau terbatas serta bersifat eksklusif atau mutlak. Jadi itu benar-benar eksklusif. Haki itu bisa menentukan suatu karya itu untuk yang mempunyai ide, gagasan atau pembuatnya itu. Oke, kemudian sejarah haki dimulai di Venice, Italia 1470 dengan undang-undang haki pertama yang melindungi paten. Oke, next. Dinamika perubahan teknologi. Perkembangan teknologi adalah hasil ciptaan yang membutuhkan proses yang panjang dengan pesat menjadi pada abad 20 sampai abad 21. Perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi melibatkan pengiriman, penerimaan, pesan lisan, tulisan, isyarat maupun yang lainnya. Kemajuan teknologi telah menciptakan alat komunikasi yang sangat canggih seperti radio, televisi, internet, serta mungkin pengiriman surat elektronik atau SMS dengan genggaman tangan itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan teknologi. Teknologi masa lalu lebih lambat dan menggunakan tenaga manual seperti hewan atau angin atau diantar oleh manusia-manusia yang lain. Dengan kelebihan hampir bebas polusi, teknologi masa kini lebih cepat namun dapat menimbulkan polusi. Kemudian dampak dari perkembangan teknologi dalam segi bisnis adalah bisa memberikan solusi yang membantu memudahkan urusan bisnis, meningkatkan efektivitas serta efisiensi bisnis. Kemudian banyak potensi bisnis yang muncul dari perkembangan teknologi itu sendiri, seperti itu. Kemudian siklus hidup atau product life cycle, konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk, menggambarkan riwayat produk dari perkenalan hingga ditarik dari pasar. Tahapannya meliputi perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, kemudian kemunduran. Pada tahap perkenalan, penjualan belum tinggi, biaya tinggi terutama iklan, distribusi terbatas, dan laba yang rendah. Oke, next. Kemudian adalah manajemen teknologi. Pengertian manajemen teknologi adalah seni atau keterampilan dalam ilmu. Kemudian teknologi adalah berbagai alat teknik, prosedur, barang yang diciptakan manusia untuk meningkatkan kekuatan pikiran dan tubuhnya sehingga fleksibel akan keterampilannya, pengetahuan, metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian teknologi, ilmuwan, dan teknolog. Teknologi adalah seluruh pengetahuan, produk, proses, peralatan, metode, dan sistem yang digunakan untuk menciptakan barang atau jasa. Kemudian ilmuwan adalah berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan ilmunya. Sementara teknolog sendiri yaitu mempunyai jiwa yang inovatif untuk menemukan produk-produk yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, kita akan temukan itu teknolog. Kemudian adalah komponen-komponen teknologi, salah satunya adalah technoware, teknologi yang terkandung dalam mesin, peralatan, dan produk, itu technoware. Kemudian humanware itu teknologi yang terkandung seperti manusia, di dalam manusia, seperti pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan. Kemudian infoware, teknologi yang terkandung dalam dokumen-dokumen. Jadi di dalam dokumen itu juga ada teknologinya. Kemudian orgaware, teknologi yang terkandung dalam organisasi. Suatu organisasi, contoh mungkin Muhammadiyah, itu pasti ada teknologinya. Nah, itu orgaware namanya, atau dalam manajemen sebuah manajemen seperti itu. Oke, lanjut. Manajemen resiko dan strategi perencanaan. Nah,
Pengertian dari resiko sendiri adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis ataupun umpan balik yang kita dapatkan itu negatif. Suatu kegiatan dengan tingkat probabilitas yang berbeda. Kemudian manajemen resiko sendiri adalah proses dari memanage identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari resiko yang mengancam aset ataupun penghasilan saat perusahaan atau proyek juga seperti itu. Kemudian adalah ruang lingkup proses manajemen resiko. Nah, ruang lingkupnya adalah meliputi penentuan dari konteks itu sendiri, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, pengendalian risiko, pemantauan dan telah ulang atau pemantauan ulang serta koordinasi dan komunikasi dari setiap level manajemen risiko tersebut. Kemudian dari kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk manajemen risiko harus relevan dengan konteks dan strategi tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Jangan sampai manajemen risiko itu menghambat proses-proses bisnis yang akan dijalankan seperti itu. Kemudian alhamdulillah presentasi dari rangkuman materi etika profesi semester 2 untuk Universitas Saiful Muhammadiyah telah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.